selamat datang kembali di channel YouTube M-Trade bareng aku Rani. Sekarang ini kasus COVID-19 global termasuk Indonesia bisa dibilang mengalami penurunan ya. Hal ini didukung dari keputusan Presiden Joko Widodo yang ngasih kelonggaran warganya untuk bisa lepas masker di luar ruangan. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Begitupun dengan perekonomian Indonesia yang perlahan mulai bangun. Tentunya hal ini jadi salah satu kabar baik ya bagi kita M-Traders. Tapi di sisi lain, meski perekonomian Indonesia sudah mulai pulih dari pandemi, muncul lagi nih tantangan baru kita yang perlu kita waspadai. Yap, seperti headline pada berita di awal video ini, yang jelas soal stagflasi ya teman-teman. Apa itu stagflasi? Kemudian penyebab, cara menghadapi, dan gimana strategi investasi atau trading di tengah stagflasi? Tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Stagflasi terdiri dari dua kata, yaitu stag dari kata stagnan dan flasi dari kata inflasi. Secara sederhana, stagflasi ini adalah bagian dari inflasi tapi bisa berdampak lebih buruk. Kenapa? Karena pada stagflasi biasanya ditandai dengan kondisi ekonomi yang stagnan atau ngalamin pelemahan nih, dibarengin sama inflasi atau kenaikan harga. Dan selain itu, angka pengangguran juga terus meningkat. Nah, ancaman stagflasi kali ini mayoritas didorong karena adanya supply chain issue yang nyebabin supply berkurang tapi demand dari masyarakat tetap tinggi. Beberapa hal yang ngedorong terjadinya supply chain issue ini diantaranya karena masih ada ketegangan geopolitik antara Rusia versus Ukraina dan Cina yang masih keadaan lockdown, serta risiko dari pasca COVID-19. Dari sini, beberapa kebijakan terkait ekspor-impor komoditas di berbagai negara gak jarang berubah-ubah dan nyebabin krisis energi ataupun pangan. Gambarannya gini nih, ketika harga bahan baku naik, otomatis biar produsen itu tetap dapat keuntungan, mau gak mau ya harus naikin harga jual dong. Padahal belum tentu nih kalau konsumen itu siap sama kenaikan harganya. Jadi, kalau dilihat-lihat dari sisi ekonomi atau sisi daya beli masyarakat, ya sebenarnya nggak ikut naik atau stagnan ya. Hal ini bisa dilihat dari GDP-nya. Contoh, ketika harga CPO naik, minyak goreng ikut naik. Kemudian harga produk turunannya ikut naik dan terjadilah inflasi. Atau harga batu bara naik. Kemudian tarif listrik naik, kemudian biaya produksi ikut naik, dan harga jual juga dinaikkan untuk menjaga keuntungan. Dan terjadilah inflasi. Memangnya gimana sih kondisi inflasi global sekarang ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di Amerika Serikat, tingkat inflasi tertinggi sempat mencapai 8,5%. Lonjakan ini mendorong Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kemudian menaikkan suku bunga secara bertahap. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk menormalisasi inflasi ini. Biasanya kalau suku bunga udah naik, yang jadi kecemasan selanjutnya adalah kenyataan kalau suku bunga kredit ikutan naik. Kemudian daya beli masyarakat yang menurun dan bisa berimbas ke peningkatan angka pengangguran.
Di Indonesia sendiri, walaupun diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan minyak, namun stagflasi berkepanjangan dampaknya bisa lebih ke domino efek loh teman-teman. Pertama, pastinya daya beli masyarakat ini terganggu karena harga yang tinggi nggak bisa dicapai sama semua masyarakat, yang nantinya bisa berimbas ke GDP yang tumbuh negatif. Terus, bakal juga berdampak ke performa emiten yang turun karena permintaan dari masyarakat melemah nih. Nah, investor asing pun bisa lihat nih, kondisi ini tuh nggak menguntungkan buat mereka investasi di Indonesia. Yang nantinya kalau asing keluar nilai rupiah nih bisa menurun. Dan biasanya kalau udah gini bakal ada intervensi dari pemerintah buat dorong permintaan. Misal suku bunga rendah, subsidi, bantuan langsung tunai, yang mana hal ini bisa jadi beban untuk cadangan devisa negara. Cuma sekali lagi nih, indikasi stagflasi belum kelihatan di Indonesia ya, soalnya permintaan kita masih cukup oke, ditandai dengan indeks keyakinan konsumen yang masih di atas 100. Nah, buat risiko dari inflasi yang berpotensi naik juga masih bisa dikendalikan, terutama karena pendapatan pemerintah dari pajak komoditas masih tinggi. Jadi, kalaupun masih ada subsidi dan semacamnya di Indonesia, kita masih punya ruang upside kok. Tapi kalau buat kita-kita yang mau investasi gimana ya? Masih ada peluang nggak sih? Sektor apa aja sih yang masih bisa diuntungkan dari ancaman stagflasi ini? Yuk kita dengerin penjelasan dari Coach Tasya. Hai M-Traders, bersama aku lagi Coach Tasya. Nah, berbicara tentang resiko stagflasi yang potensial terjadi, sebenarnya di Indonesia masih ada beberapa sektor yang potensial loh untuk investasi. Yang pertama ada sektor komoditas. Mengapa itu menjadi potensial? Karena Indonesia posisinya merupakan negara penghasil komoditas. Jadi ketika kondisi sekarang itu risiko global masih tinggi ya, mulai dari ketegangan geopolitik antara Rusia Ukraina, kemudian ada lockdown di Cina. Hal ini menyebabkan adanya hambatan distribusi pengiriman barang. Kemudian ada juga perubahan dari kebijakan ekspor-impor berbagai negara. Ini menyebabkan adanya supply atau persediaan yang terbatas. Padahal demand atau permintaan itu masih tinggi, teman-teman. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan harga komoditas. Nah, ketika harga komoditas itu naik dan posisi kita sebagai penghasil komoditas, kita masih bisa enjoy atau menikmati penjualan dari harga komoditas yang tinggi, sehingga dari emiten-emiten komoditas itu pendapatannya bisa lebih optimal begitu. Nah, contoh di sektor apa saja untuk komoditas ini? Ada di sektor energi dan juga pangan, teman-teman, seperti di batu bara, lalu ada di nikel dan juga CPO dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk sektor kedua yang potensial walaupun di kala stagflasi, yaitu ada sektor perbankan. Kenapa sektor perbankan itu potensial? Pertama, karena sektor perbankan itu adalah sektor yang defensif menghadapi krisis. Karena memang selalu dibutuhkan walaupun keadaannya itu krisis dan keadaan di apa saja begitu. Kemudian yang kedua, sektor perbankan ini kontribusi ke IHSG paling berpengaruh, mencapai 29%-an gitu. Dan kalau kita melihat ya, perbankan big caps terutama itu masih memiliki struktur deposit yang kuat, kemudian likuiditasnya juga bagus, dan risiko kredit masih cukup terjaga. Jadi secara fundamental masih kuat. Jadi jikalau ke depan ada risiko seperti kenaikan suku bunga, risiko inflasi, dan juga risiko stagflasi, kami menilai bahwa perbankan ini masih akan cukup potensial growth-nya begitu teman-teman, walaupun ada risiko-risiko tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk berinvestasi ataupun menentukan momentum yang tepat untuk trading? Yuk kita akan nanti bahas analisis teknikalnya. Untuk membeli sahamnya, kita pertama harus lakukan analisis fundamental dan juga teknikal. Kalau di analisis fundamental, kita harus ketahui saham di sektor perbankan atau di sektor komoditas ini, pertama, apakah memiliki bisnis model yang potensial? Apakah bisnis model tersebut bisa memberikan pendapatan yang stabil? Yang kedua, dari sisi profitabilitas, apakah
profitabilitasnya itu bertumbuh secara positif dari tahun ke tahun, dan apakah memberikan dividen yang potensial juga. Yang ketiga, kita melihat juga dari sisi likuiditas ya, karena perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang bisa menjaga likuiditasnya. Jadi, perusahaan tersebut bisa membayarkan hutang atau kewajibannya secara tepat waktu. Yang keempat adalah kita melihat valuasi. Valuasi ini sangat penting ya teman-teman, karena kita bisa tahu apakah perusahaan itu murah atau mahal. Jadi ketika kita mau berinvestasi, kita akan menilai, oh perusahaan itu murah gitu, jadi kita masih memiliki potensial upside yang cukup tinggi. Kalau perusahaan itu mahal, berarti kita harus memikirkan apakah itu cocok untuk investasi ataukah untuk trading saja. Nah, berbicara tentang trading, ini juga sangat penting ya teman-teman menggunakan analisis teknikal. Jadi dengan analisis teknikal kita bisa menentukan kira-kira momentum yang tepat itu seperti apa untuk jual ataupun untuk beli. Nah, berhubung dengan analisis teknikal, yuk kita ketahui bagaimana menganalisis teknikal di saham sektor perbankan ataupun di sektor komoditas. Nah, di sini teman-teman kita sudah ada chart atau teknikalnya dari salah satu contoh saham Adaro ya teman-teman. Kita melihat secara tren di sini menggunakan bantuan indikator moving average. Ini trennya masih cukup uptrend. Nah, dalam menentukan momentum beli ataupun jual, pertama kita harus menentukan area support dan juga resisten. Nah, di sini untuk garis support saya akan memberikan tanda. Di sini posisi dari harga sekarang, support itu adalah level di bawah harga saat ini. Nah, kita ketahui di sini ada garis MA50 dan juga kita bisa tarik garis horizontal line juga di sekitar area ini ya, teman-teman. Ini adalah area support, dan jika harga Adaro ini ada potensial memantul dari sini, ini potensial untuk kita bisa buy on weakness atau buy di area support. Nah, kemudian area jualnya di mana? Kalau kita fokus untuk trading jangka pendek, kita bisa memanfaatkan area jual itu di area resisten terdekat. Nah, kita bisa cari area resisten itu adalah harga yang sudah diuji beberapa kali. Kita bisa pakai horizontal line di sini yang saya pasang. Nah, jadi di sini merupakan area resisten yang kita bisa ekspektasikan menjadi area untuk taking profit dalam jangka pendek. Tapi kalau teman-teman ingin trading dalam jangka menengah ataupun diinvestasikan, selama fundamentalnya masih cukup bagus dan tren masih tetap terjaga dalam uptrendnya, maka ini masih sangat potensial untuk kita hold dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, seperti itu. Nah, contoh yang kedua di sektor perbankan ada saham BBCA. Ini merupakan saham yang secara fundamental cukup menarik ya teman-teman, karena market cap-nya tinggi dan kontribusi ke IHSG cukup besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini secara teknikal, ini masih bergerak dalam masa sideways. Namun, saham BBCA ini memiliki fundamental yang kuat. Jadi, ketika harganya turun, maka valuasinya pun akan semakin turun. Jadi, di sini kita bisa memanfaatkan untuk tujuan investasi. Nah, cara masuknya bagaimana? Kita bisa cari supportnya juga, teman-teman. Di sini ada beberapa support yang teruji ya. Ada menggunakan MA200 di sini, dan juga kita bisa tarik horizontal line di sini, teman-teman. Nah, jadi jika BBCA ini bergerak menuju supportnya di sini, ini akan sangat potensial untuk kita melakukan cicil beli dengan tujuan investasi. Namun sekali lagi teman-teman, ketika kita mau masuk ke suatu saham, ada baiknya kita masuk dari porsi yang kecil dulu, sehingga kita masih akan memiliki cash. Jika terjadi penurunan, kita bisa averaging down. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk analisis teknikalnya. Jangan lupa untuk tetap lakukan aset alokasi sesuai dengan money management teman-teman dan masuk dari model yang kecil dulu. Thank you Coach Tasya untuk penjelasannya. Kalau aku sendiri sih mungkin lebih tertarik untuk invest ke saham perbankan ya. Karena menurut aku kalau perbankan tuh lebih defensif ya. Jadi kalaupun krisis, jasanya nih masih kita perlukan teman-teman. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.
Nah, buat teman-teman yang mau belajar lengkap seputar trading dan investasi saham, kalian bisa dapetin insight menarik seputar sentimen market dan sekaligus real-time trading signal. Langsung aja download aplikasi Mtrade di App Store ataupun Play Store, dan kalian bisa gabung jadi member VIP Mtrade dengan klik link yang ada di description box ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe juga channel YouTube Mtrade, dan turn on your notification supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mtrade. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga ya. Oke, segitu aja. See you on the next video. Bye-bye.